Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi dengan Pak Anto. Hari ini kita akan membahas tentang tryout K3S Kabupaten Sleman. Langsung saja nomor 1. Rantai makanan di ekosistem kebun yang tepat adalah kata kuncinya adalah kebun. Sudah ada di ya. Maka padi di sawah, jadi nggak mungkin. Plankton laut. Nah, kita cek dulu D. Kita lewati dulu C. Nah, kira-kira C karena yang D juga di laut. Jadi pohon jambu dimakan ulat, ulat dimakan burung penjak dimakan ulat. Kemudian nomor 2, hubungan makhluk hidup yang membentuk simbiosis komensalisme. Nah, seperti yang kita ketahui, komensalisme itu hubungan antara dua makhluk hidup yang mana yang satu untung, sedangkan yang satunya tidak untung, tidak rugi atau kita sering sebut netral. Mana yang netral? Benalu itu jelas parasit. Ya. Sirih mungkin kita cek dulu yang lain. Ikan remora dan jamur memakan jamur di tubuh ikan hiu. Berarti ikan remoranya untung, hiunya untung. Berarti mutualisme salah. Burung jalak makan kutu di kerbau juga mutualisme karena burung jalak dapat kutu, kerbau terbebas dari kutu. Ya, jadi yang betul adalah sirih merambat pada pohon jambu. Sirihnya dapat tempat hidup, pohon jambunya tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan. Oke, yang ketiga, rayap dan flagellata membentuk hubungan antar makhluk hidup. Hubungan ini terjadi karena, nah ini mungkin beberapa siswa atau kebanyakan siswa agak asing flagellata, belum pernah mendengar flagellata. Tapi kalau rayap mestinya sudah pernah ya. Rayap makanannya kayu dan juga bisa bahan dari bambu. Nah, yang membantu pe, pencernaan kayu dan bambu itu adalah flagellata. Sehingga mana yang apakah rayap untung? Ya, rayap untung. Flagellata juga untung mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Ya, berarti jawabannya adalah A. Langsung aja ya. Ini nomor 4. Pelarangan perburuan harimau Sumatera bertujuan untuk menjaga kelestarian habitat. Nah, kita bicara harimaunya bukan habitatnya. Jadi salah, A salah. Menjaga keberadaan harimau Sumatera. Nah, kita cek dulu, kita centang sepertinya betul. C. Memudahkan penangkaran harimau. Enggak, tidak ada hubungannya ya. Kalau ditangkarkan, mestinya malah dipelihara di tempat tertentu. Ini kita biarkan liar di hutan, biar berkembang biak sendiri. Mempercepat perkembangan harimau. Kita tidak ada, kalau penangkaran mempercepat perkembangan biakan. Karena ini adalah membiarkan di hutan, tidak diburu, maka menjaga keberadaan harimau Sumatera. Atau menjaga populasinya supaya tidak menurun. Kemudian nomor 5. Ada perhatikan rantai makanan berikut. Organisme yang tepat untuk menduduki nomor 1, 2, dan 3. Ya. Jadi nomor 1 harus bisa memakan padi dan bisa dimakan kadal. Nomor 2 bisa makan padi dan bisa dimakan nomor 3. Kita mulai dari belakang dulu. Elang, semuanya elang. Berarti sama. Kita cek nomor 2. Elang apakah bisa makan belalang? Sepertinya tidak lazim ya. Elang makan tikus mungkin masih bisa. Tapi nanti apakah tikus makan burung pipit? Nah, ini yang tidak lazim, maka salah. Terus elang makan jangkrik nah, juga tidak lazim, jadi salah. Ya. Elang makan tikus bisa. Kemudian kadal makan belalang bisa. Ya, berarti yang betul adalah D. Nomor 6. Pasangan yang tepat antara nama hewan, jadi nama hewan
dan penyesuaian diri. Nama lain penyesuaian diri adalah adaptasi terhadap lingkungannya, ditunjukkan oleh buaya mengeluarkan lapisan lilin di permukaan kulitnya. Nah, tidak, belum pernah baca nih, berarti sebenarnya tidak, sementara salah ya. Kemudian bebek memiliki selaput di antara jari kakinya. Nah, ini betul. C. Elang memiliki paruh yang panjang dan runcing. Runcing iya, kalau panjang tidak. Jadi salah. Cicak memiliki kaki panjang dan kuat. Tidak. Jadi salah. Yang betul adalah B. Nah, kita lanjutkan ke nomor berikutnya. Nomor 7. Perhatikan daftar nama tumbuhan berikut. Kita cek dulu pertanyaannya. Tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan cara menggulung daunnya. Menggulung daunnya pada musim kemarau. Biasanya adalah tumbuhan yang mempunyai tulang daun sejajar. Yaitu jagung, padi, tebu, dan lain-lain. Ya, berarti 1 dan 4. Jawabannya adalah D. Nomor 8. Perhatikan tabel berikut. Kita baca dulu soalnya. Kegiatan manusia yang berakibat buruk terhadap lingkungan. Jadi perbuatan yang justru merugikan lingkungan. Membuang limbah rumah tangga ke sungai. Ya, mengganggu sungai, mencemari sungai. Menanami daerah perbukitan dengan tanaman kayu. Betul, maksudnya ini perbuatan baik. Jadi tidak masuk di dalam kriteria jawaban nomor 8. Menggunakan potasium untuk menangkap ikan di terumbu karang. Ya, ini perbuatan buruk. Potasium itu racun, bisa membuat hewan mati. 4. Membuka jalan lahan pertanian dengan membakar lahan gambut. Ya, ini bisa menimbulkan kebakaran dan juga lahan gambutnya jadi maksudnya terbakar ya, bisa menimbulkan kebakaran ya. 5. Menebang tanaman dengan sistem tebang pilih tanam. Ini yang seharusnya dilakukan. 6. Menanami kembali area hutan yang baru saja ditebang ya, reboisasi. Jadi yang berakibat buruk adalah nomor 1, 3, 4. Mana 1, 3, 4? A, 1, 3, 4. Nomor 9. Di daerah sekitar aliran sungai Gendol banyak diambil pasir menggunakan alat berat. Hal ini mengakibatkan semakin dalamnya lubang bekas tambang. Ya, masalahnya adalah lubang bekas galian tambang. Kemudian bisa rawan longsor. Kemudian dan berkurangnya kesuburan tanah. Jadi ada 3 masalah. Lubang, rawan longsor, dan berkurangnya kesuburan tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan berdasarkan kasus tersebut adalah, jadi jawabannya harus menjawab atau bisa mengatasi masalah yang dari satu dari 3 atau ketiga-tiganya. Minimal 1 dari masalah yang di atas. Menambah jumlah alat berat. Wah, ini malah memperparah, salah. Merehabilitasi lahan dengan menutupi lubang bekas galian. Nah, ini bisa menyelesaikan satu masalah. Nah, dan nanti kalau merehabilitasi berarti ditutup lubangnya, namanya reklamasi, kemudian menanami kembali dengan tanaman berarti reboisasi. Nah, itu bisa membuat tanahnya kembali subur sehingga tidak rawan longsor. Jadi mengatasi masalah. Memberikan pupuk pada lahan yang ditambang. Kalau mau cuma dipupuk, kalau lubang-lubang ya nggak akan mengatasi masalah. Jadi tidak tepat. Menambah jumlah penambang pasir. Nah, kalau menambah penambang pasir malah semakin rusak. Jadi jawaban yang betul adalah B. Nomor 10. Pembuatan sumur bor oleh gedung-gedung perkantoran dapat berdampak buruk. Jadi sumur bor berarti sumurnya sangat dalam, kemudian berakibat buruk bagi kelestarian lingkungan. Ya. Biasanya memang bangunan-bangunan yang besar seperti gedung perkantoran, hotel, kemudian ya kos-kosan mungkin ya, itu biasanya menggunakan sumur bor yang sampai dalam mungkin ratusan meter, menggunakan pompa jet turbo, sudah jet pakai turbo lagi. Jadi ini sangat kuat sedotannya, menyebabkan banyak air tanah yang tersedot.
Nah, apa akibatnya bagi penduduk sekitar, bagi lingkungan sekitar? Coba kita cek A, semakin sulit mendapatkan air tanah ketika musim kemarau. Ya, ini sepertinya betul. Kita cek jawaban yang lain. Tercemarnya air tanah oleh limbah rumah tangga. Tidak, masalahnya kan adalah pengeboran air tanah sehingga tidak ada hubungannya secara langsung. Bertambahnya cadangan air tanah malah berkurang, dibor diambil terus menerus lebih banyak. Salah. D, semakin tinggi kualitas air tanah yang digunakan. Salah juga, tidak ada hubungannya. Itu yang jawab betul adalah A, semakin sulit mendapatkan air tanah ketika musim kemarau. Nah, karena waktu yang kita punya hanya 15 menit, mungkin nanti pembahasannya bisa dalam 3 kali video. Kita coba sampai nomor 14. Nomor 11. Pada sebuah ekosistem terdapat jangkrik, padi, katak, dan ular. Pada siang hari sering terlihat burung elang di ekosistem tersebut. Kemungkinan yang akan terjadi pada ekosistem pada rantai makanan ekosistem tersebut adalah untuk menjawab ini kita harus membuat rantai makanan dulu seperti yang sudah dibuat ini. Yang ini Pak Khair yang membuat. Padi dimakan jangkrik, jangkrik dimakan katak, katak dimakan ular. Kemudian datanglah elang, elang akan makan ular. Kalau elang makan ular, maka ularnya berkurang. Kemudian karena ularnya yang makan katak berkurang, maka kataknya bisa bertambah. Kemudian karena kataknya bertambah, jangkriknya berkurang. Karena jangkriknya berkurang, padinya bertambah. Nah, maka di sini ada 2 kemungkinan jawaban. Nah, kita cek, kita cek dulu ya. Populasi ular menurun. Iya betul. Tapi populasi jangkriknya juga menurun, bukan meningkat, jadi salah. Populasi katak menurun, salah, seharusnya meningkat, jadi jawaban B salah. C, populasi ular menurun, betul. Populasi katak meningkat, betul. Yang D, populasi jangkrik menurun, betul. Populasi katak meningkat, betul. Ya, ini sebenarnya ada 2 jawaban yang bisa betul, C dan D. Nomor 12, perhatikan gambar berikut. Ini kira-kira gambar apa ini? Nah, kalau menurut Pak Anton ini gambar tupai. Nah, huruf N ini ditujukan, huruf N adalah ekor. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditujukan oleh huruf N atau ekor adalah A, mengatur keseimbangan tubuh ketika berlari. Ya, ini memang harus dihafal ini ya. Yang betul adalah A. 13. Beberapa siswa mengalami gangguan pencernaan karena jajan di kantin sekolah. Setelah diamati, banyak lalat yang berterbangan di kantin sekolah. Tahapan daur hidup lalat yang mengakibatkan peristiwa tersebut adalah ya, lalat merupakan tahap perkembangan dewasa. Nah, nama lainnya dewasa adalah imago. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 14. Perhatikan tabel berikut. Sebelumnya kita cek baca pertanyaan dulu. Pasangan yang tepat antara nama tumbuhan dan cara perkembangbiakan. Nama tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Mana yang betul? Ubi jalar dengan umbi akar. Salah. Yang betul apa? Umbi batang. Singkong dengan tunas. Juga salah. Yang betul adalah bisa dengan biji. Beberapa singkong bisa dengan biji, tapi seringnya dikembangbiakan dengan cara stek batang. Temulawak akar tinggal atau rizoma, betul. Semanggi rizoma salah, yang betul semanggi adalah stolon atau geragi. Jadi yang betul adalah nomor 3, C. Ya. Terima kasih untuk pembahasan hari ini sampai nomor 14. Pada video selanjutnya kita akan bahas nomor 15 sampai nomor ya mungkin sekitar 3 kali pembahasan ya. Sampai nomor 45 atau nomor 40. Semoga bermanfaat. Kita bertemu pada pembahasan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.